Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Familidia dengan NIM 342 dari kelas G. Saya Dinda Sabrina, NIM 354 dari kelas G. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Yang pertama akan disampaikan oleh Sukma. Yang pertama, tinjauan tentang kejahatan kriminologi. Kriminologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua suku kata, yakni krimen dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu, secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli antropologi Prancis bernama P. Topinard. Mulai dari 1830 sampai dengan 1911, yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad 19. Selanjutnya, mazhab positif Italian. Aliran modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang dimulai dengan ide determinisme manusia. Pemahaman ini menggantikan doktrin kehendak bebas. Bagi aliran positif, manusia dipandang tidak memiliki kehendak bebas, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri. Selanjutnya, ada 3 segmen teori dalam aliran positif. Yang pertama, segmen biologis Lambertian, mempertimbangkan karakteristik fisik penjahat. Yang kedua, segmen psikologis, meliputi antara lain faktor psikologis seperti neurosis, psikosis, dan gangguan psikotik yang membuat seseorang melakukan kejahatan. Yang ketiga, segmen sosial positivisme yang ditemukan oleh Adolf Quetelet, Rawson, Henry Mauve, dan memikirkan faktor sosial Durkheim, termasuk properti, anggota subkultur, tingkat pendidikan rendah, kota padat, distribusi kekayaan sebagai faktor penentu dalam kejahatan. Mazhab lingkungan. Macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori kekacauan sosial. Yang kedua, pergaulan berbeda. Yang ketiga, konflik sosial. Dan yang keempat, teori anomi. Teori kekacauan sosial, teori chaos ini bertujuan untuk menemukan tatanan umum sistem sosial dan khususnya sistem sosial yang mirip satu sama lain. Asumsi di sini adalah bahwa ketidakpastian dalam suatu sistem dapat direpresentasikan sebagai perilaku keseluruhan yang memberikan sejumlah prediktabilitas bahkan ketika sistem tidak stabil. Sistem yang kacau bukanlah sistem yang acak. Sistem yang kacau memiliki semacam keteraturan dengan persamaan yang menentukan perilaku keseluruhan. Para ahli chaos kompleks sering melewati semacam siklus, meskipun situasi tertentu jarang diduplikasi atau diulang. Misalnya, ada sebuah kota berpenduduk 10.000 orang. Untuk menampung orang-orang ini, supermarket dibangun, 2 kolam renang dibangun, perpustakaan didirikan, dan 3 gereja didirikan. Dalam hal ini, akomodasi ini menyenangkan, semua orang mendapat keseimbangan yang tercapai. Kemudian sebuah perusahaan memutuskan untuk membuka pabrik di pinggir kota, membuka lapangan kerja untuk 10.000 orang lagi. Kota ini kemudian dikembangkan untuk menampung 20.000 orang, bukan 10.000. Supermarket lain ditambah, seperti 2 kolam renang dibangun lagi, perpustakaan lain, dan 3 gereja lagi. Dengan demikian keseimbangan tetap terjaga. Sistem yang kacau memiliki 3 fitur pendefinian sederhana. Yang pertama, sistem kacau bersifat deterministik, artinya sistem ini memiliki beberapa persamaan yang menentukan dan mengatur perilaku mereka. Yang kedua, sistem kacau bersifat sensitif, artinya sistem ini sensitif terhadap kondisi awal. Bahkan sedikit perubahan dapat mempengaruhi hasil yang sangat berbeda. 3. Sistem kacau tidak acak atau tidak teratur. Artinya sistem yang benar-benar acak, tidak kacau. Sebaliknya, kekacauan memiliki urutan dan pola.
Ada beberapa istilah dan konsep kunci yang digunakan dalam teori chaos. Yang pertama, efek kupu-kupu, juga disebut dengan kepekaan terhadap kondisi awal. Gagasan bahwa perubahan sekecil apapun pada titik awal dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Yang kedua, penarik, keseimbangan dalam sistem. Ini mewakili keadaan di mana sistem akhirnya menetap. Yang ketiga, penarik yang aneh, suatu jenis keseimbangan dinamis yang mewakili beberapa jenis lintasan di mana sistem berjalan dari suatu ke suatu tanpa pernah menetap. Aplikasi dalam kehidupan nyata teori kekacauan sosial ini muncul pada tahun 1970-an, telah mempengaruhi beberapa aspek kehidupan nyata dalam kehidupan yang singkat sejauh ini, dan terus mempengaruhi semua ilmu pengetahuan. Misalnya, telah membantu menjawab masalah yang sebelumnya tidak terpecahkan dalam mekanika kuantum atau kosmologi. Ini juga telah merevolusi pemahaman tentang aritmia jantung dan fungsi otak. Mainan dan game juga telah berkembang dari penelitian chaos, seperti game komputer sim. Selanjutnya yaitu pergaulan berbeda, atau bisa disebut differential association. Dalam kriminologi, pergaulan yang berbeda adalah teori yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland yang mengemukakan bahwa melalui interaksi dengan orang lain, individu mempelajari nilai, sikap, teknik, dan motivasi melakukan perilaku kejahatan. Teori pergaulan yang berbeda adalah yang paling banyak dibicarakan di antara pembelajaran perilaku menyimpang. Teori ini berfokus pada individu belajar menjadi perilaku kejahatan, tetapi tidak bersangkutan dengan mengapa mereka menjadi pelaku kejahatan. Teori pembelajaran erat hubungannya dengan perspektif interaksionis, tetapi teori ini tidak dianggap demikian karena interaksionisme berfokus pada pembangunan batas-batas dalam masyarakat dan persepsi individu terhadapnya. Teori pembelajaran dipandang sebagai pendekatan positifis karena berfokus pada tindakan yang spesifik, bertentangan dengan posisi subjektif pandangan sosial terhadap identitas individu dan bagaimana pandangan tersebut mendorong aksi. Contoh, semisal seseorang belajar bagaimana melakukan tindak kejahatan, mereka mempelajari motivasi, dorongan, rasionalisasi, dan sikap. Terjadi perkembangan mudahnya secara individu sosial melakukan kejahatan. Inspirasi mereka adalah proses transmisi dan konstruksi budaya. Sutherland mengembangkan ide diri sebagai konstruksi sosial ketika citra diri seseorang secara terus-menerus direkonstruksi, terutama ketika berinteraksi dengan orang lain. Masyarakat mendefinisikan kehidupan mereka sesuai pengalaman, kemudian mengeneralisasi definisi tersebut untuk membuat kerangka rujukan untuk memutuskan tindakan di masa depan. Dari sudut pandang peneliti, seseorang akan memandang dunia dengan sangat berbeda apabila misal ia bekerja atau tidak bekerja, apabila ia memiliki keluarga yang mendukung, suportif, seperti orang tua yang sayang kepada dia, atau sebaliknya orang tua yang keji dan dalam perilaku abusif di lingkungan keluarganya akan menentukan bagaimana seseorang ini bertindak di masa depan. Pergaulan yang berbeda memperkirakan bahwa individu akan memiliki jalan kriminal jika definisi pelanggaran hukum melebihi kepatuhan terhadap hukum. Kecenderungan ini diperkuat oleh pergaulan sosial dengan orang-orang yang aktif dalam kehidupan individu tersebut. Semakin awal di kehidupan individu dipengaruhi oleh mereka yang statusnya tinggi dalam kelompok mereka, semakin mungkin individu ini mengikuti mereka.
Ini juga tidak menutup kemungkinan adanya motivasi praktis dalam membuat kejahatan. Jika seseorang merasa lapar atau tidak memiliki uang, godaan untuk godaan untuk mencuri akan muncul. Namun penggunaan kebutuhan dan nilai adalah sama. Kurang lebih baik individu pelaku kejahatan maupun yang bukan dimotivasi oleh kebutuhan akan uang dan perolehan sosial. Titik kunci prinsip pergaulan yang berbeda menurut Sutherland, yaitu yang pertama, perilaku kriminal dipelajari dari individu lain. Yang kedua, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dengan proses komunikasi. Yang ketiga, bagian utama pembelajaran perilaku kriminal terjadi di kelompok personal yang dekat. Yang keempat, pembelajaran perilaku kriminal mencakup A. Teknik dilakukan kejahatan terkadang sangat rumit atau terkadang sederhana. B. Arah spesifik motivasi, dorongan rasional, dan perilaku. Yang kelima, arah spesifik motivasi dan dorongan dipelajari dari definisi kode legal yang baik atau tidak. Yang keenam, seseorang dapat menjadi perilaku menyimpang karena lebihnya definisi yang baik untuk pelanggaran hukum dibandingkan definisi buruk. Yang ketujuh, pergaulan yang berbeda bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Yang delapan, pembelajaran perilaku kriminal dengan pengenalan terhadap pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang juga terlibat dalam pembelajaran manapun. Dan yang terakhir, 9, walaupun perilaku kriminal adalah bentuk nilai dan kebutuhan umum, perilaku ini tidak dijelaskan dengan nilai dan kebutuhan itu karena perilaku non-kriminal juga bentuk dari nilai dan kebutuhan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukma. Selanjutnya, konflik budaya. Teori kultur konflik atau konflik kebudayaan akan dikaji dari perspektif social heritage, intellectual heritage, teori serta asumsi dasarnya sehingga diharapkan relatif memadai. Untuk memahami teori kultur konflik, berangkat dari polarisasi pemikiran di atas, lebih lanjut dikaji mengenai social heritage. Sejak beberapa tahun terakhir, banyak kajian dilakukan tentang konflik budaya dan kenakalan. Asumsinya bahwa keberadaan konduk norm yang legal maupun tidak berada dalam konflik satu sama lainnya. Konflik budaya yang menyertai konduk norm merupakan akibat migrasi atau perpindahan konduk norm dari suatu budaya atau wilayah yang kompleks ke budaya lain. Menurut aliran Chicago, urbanisasi dan industrialisasi telah menciptakan masyarakat yang memiliki variasi budaya, bersaing dan berpeluang terpecah belah sebagai ulah masing-masing keluarga, kelompok persahabatan, dan kelompok sosial yang menjadi lebih individual, sehingga timbul konflik. Perilaku menyimpang umumnya terjadi tatkala seseorang berperilaku menurut tindakannya yang berkonflik dengan tatanan budaya yang dominan. Selanjutnya, intellectual heritage. Teori konflik budaya dipengaruhi kondisi intelektual atau intellectual heritage dari beberapa kaum intelektual, yaitu Franz Pick menyatakan bahwa konflik budaya dapat terjadi akibat pertumbuhan peradaban. Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa kultur konflik merupakan dasar terjadinya kejahatan. Taft menyatakan, crime is product of culture. Louis Sweet menyatakan bahwa kultur konflik merupakan faktor penting dalam timbulnya kejahatan. Selanjutnya, teori culture conflict. Teori ini dikemukakan Thorsten Selin dalam bukunya Culture Conflict and Crime 1938. Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran atau sikap. Thorsten Selin menyetujui bahwa maksud norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap hari. Norma adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok satu dengan lainnya. Konsekuensinya, setiap kelompok mempunyai norma dan setiap norma
dalam setiap kelompok lain memungkinkan atau untuk konflik. Selanjutnya, asumsi dasar teori culture konflik. Secara gradual dan substansial, menurut Thorsten Selin, semua kultur konflik merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau acap kali sebagai hasil perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya ke budaya lain. Begitu pula konflik norma terjadi karena perpindahnya orang desa ke kota. Konflik norma dalam aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain disebabkan dalam 3 aspek, yaitu bertemunya 2 budaya besar. Yang kedua, budaya besar menguasai budaya kecil. Yang ketiga, apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain. Berdasar asumsi di atas, ternyata Thorsten Selin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder, yaitu konflik primer dapat terjadi ketika norma dari 2 kultur. Pertentangan ini dapat terjadi pada batas areal kultur yang dimiliki masing-masing ketika hukum dari kelompok lain muncul ke permukaan daerah atau teritorial lain yang ketika orang-orang satu kelompok pindah pada kultur yang lain. Konflik sekunder timbul ketika dari sebuah kultur kemudian terjadi varietas kultur, salah satunya dibentuk dari penormaan sikap atau tabiat. Tipe konflik ini terjadi ketika kesederhanaan kultur pada masyarakat yang homogen berubah menjadi masyarakat yang kompleks. Selanjutnya, teori anomi. Istilah anomi pertama kali diperkenalkan oleh Emil Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian Emil Durkheim mempergunakan istilah anomi dalam bukunya The Division of Labor Society pada tahun 1983 untuk mendeskripsikan keadaan dari deregulation di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat, sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Dan keadaan ini yang menyebabkan deviasi. Menurut Emil Durkheim, teori anomi terdiri atas 3 perspektif, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga, manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni. Emil Durkheim menyatakan asumsi bahwa bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari anomi, karena 2 keadaan sosial berupa social integration dan social regulation. Lebih lanjut, Emil Durkheim menyatakan bahwa bunuh diri atau suicide berasal dari 3 kondisi sosial yang menekan atau stres, yaitu yang pertama, deregulasi kebutuhan atau anomi. Yang kedua, regulasi yang keterlaluan atau fatalis. Nah, yang ketiga, kurangnya integrasi struktural atau egoisme. Robert K. Merton mengadopsi konsep anomi Emil Durkheim untuk menjelaskan deviasi ke Amerika. Menurut Robert K. Merton, konsep anomi didefinisikan sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi atau perbedaan antara cultural goals dan institutional means sebagai akibat cara masyarakat diatur atau struktur masyarakat. Karena adanya pembagian kelas, teori anomi Robert K. Merton ini pada mulanya mendeskripsikan kolerasi antara perilaku dan delinquen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan, dan menumbuhkan kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Oleh karena itu, ada 2 unsur bentuk perilaku delinquen, yaitu unsur dari struktur sosial dan unsur dari kultural. Koreknya, unsur struktur sosial melahirkan goals dan unsur kultural melahirkan means. Secara sederhana, goals diartikan sebagai tujuan-tujuan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sekian. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.